tentunya dalam pembahasan fakta dan realita sosial guys. Kali ini aku akan membahas tentang sebuah kasus perawat pencabut nyawa dengan nama Jane Topan. Jane Topan adalah seorang perempuan yang tega menghabisi pasien-pasiennya dengan cara memberikan obat dengan dosis yang sangat tinggi, kemudian menyaksikan pasiennya tersebut meninggal dengan sekarat dan menikmatinya dengan alasan nafsu seksualnya terpenuhi ketika melihat pasiennya ini sekarat. Gimana guys? Wow, debak atau gimana gitu ya. Ada ya gitu orang sekarat tapi dia malah menikmati gitu guys. Ya, seperti biasa sebelum kita ke pembahasannya lebih lanjut, aku mohon kalian like dulu, kalian komen, kalian subscribe channel ini, kalian bagikan juga ke media sosial yang kalian punya biar channel ini bisa berkembang guys. Kemudian kalian nyalakan notifikasinya biar ketika aku mengupload video baru kalian dapat mengetahuinya. Kalian ikutin pembahasannya guys. Si perawat ini nama aslinya Honora Kell. Dia lahir di Amerika Serikat, tepatnya di Boston, 31 Maret 1854 silam. Udah sangat lama guys, udah ratusan tahun yang lalu gitu ya. Malahan orang tua kita aja entah di mana-mana gitu guys. Nah, kisahnya mulai viral ketika ada semacam tindakan yang dilakukan oleh Honora atau yang biasa dipanggil Nora itu dianggap tidak wajar. Waktu kecil, Nora tinggal bersama orang tuanya dan dua orang saudaranya guys. Kemudian saat kecil itu juga ibu Nora meninggal dunia karena penyakit TBC. Dan tidak lama setelah itu Nora dan kedua orang saudaranya tinggal bersama ayahnya. Alih-alih mendapat perlindungan dari ayahnya, Nora dan kedua saudaranya itu mengalami kekerasan yang dilakukan oleh ayahnya sendiri. Tidak lama setelah itu, Nora dan kedua orang saudaranya dipindahkan ke panti asuhan yang berada di Boston. Nah, setelah beberapa waktu menjalani kehidupan di panti asuhan, lebih kurang 2 tahun, Nora diangkat oleh seorang janda kaya dengan nama Aan Topan. Kemudian mengganti nama Honora Kell menjadi Jane Topan. Nah, tidak lama berselang waktu, kemudian orang tua angkat Jane Topan meninggal dunia. Jane Topan memutuskan dirinya untuk mengambil sebuah sekolah keperawatan di Boston tersebut. Jane bersekolah di sekolah keperawatan sehingga menyelesaikannya dan bekerja di sebuah rumah sakit. Nah, Jane ternyata mulai menyadari bahwa ada sebuah kejanggalan yang terdapat pada dirinya ketika dia memberikan obat dengan dosis yang sangat tinggi kepada salah satu pasiennya hingga pasiennya ini tewas. Tapi anehnya Jane tidak merasa sedih, malahan dia menikmatin masa sekarat yang dialami oleh pasiennya tersebut guys, kayak gitu. Nah, di saat itu juga si Jane ternyata menyadari bahwa ada semacam kelainan seksual yang terdapat pada dirinya. Kenapa? Ketika dia menyaksikan si pasiennya sekarat, ada semacam kepuasan seksual tersendiri yang dicapainya kayak gitu guys. Jadi gimana ya? Wow, aneh gitu. Nah, ngomong-ngomong kelainan seksual, aku juga pernah bahas di pembahasan sebelumnya, yaitu kalian lihat aja di link yang ini. Aku udah pernah bahas beberapa kelainan seksual yang dimiliki oleh orang-orang yang bahkan orang tersebut tidak kita kenali secara fisiknya kayak gitu, bahkan ciri-cirinya tidak kita tahu. Kalian lihat aja nanti. Itu juga yang dialami oleh Jane Topan ini, bahwa dia memiliki semacam kelainan seksual ketika dia melihat orang sekarat, dia terpuaskan nafsunya. Nah, gimana guys? Selama bekerja di rumah sakit tersebut, ketika si pasien ini pun meninggal, tidak ada sedikit pun kecurigaan terhadap Jane Topan. Karena apa? Jane Topan dikenal baik, dikenal ramah, dikenal ceria, periang. Dan karena itu juga lah dia dipindahkan ke salah satu rumah sakit dengan gaji yang amat besar, dengan kesejahteraan hidup yang lumayan bagus. Karena dia baik tadi guys gitu. Tapi kejadiannya, perbuatan Jane ini semakin menjadi-jadi di rumah sakit barunya ini guys. Dia semakin menjadi-jadi memberikan dosis obat dan mencampur obat keras dengan dosis yang sangat tinggi kepada pasien-pasiennya itu, sehingga pasiennya itu meninggal secara tiba-tiba. Itu memang tujuannya si Jane Topan ini gitu. Itu memang
memang kelainan yang dimilikinya, karena dengan cara seperti itu dia menikmatin kayak gitu guys. Nah, jadi ngeri ya bahwa ada loh penyakit semacam itu, seperti itu, yang ketika dia melihat orang sekarat dia terpuaskan nafsunya gitu guys. Aku nggak habis pikir. Sehingga singkat cerita, kasus Jen Topan ini terkuak atau terungkap setelah polisi mampu menyelidiki kasus meninggalnya sebuah keluarga yang ternyata juga dilakukan oleh Jen Topan. Pada saat penangkapannya dan penyelidikannya, Jen Topan mengaku bahwa dia telah menghabisi 31 orang pasiennya dengan cara yang sama, dengan alasan ya tadi dia memiliki semacam kelainan seksual yang terdapat pada dirinya ketika dia melihat orang sekarat, maka nafsu seksualnya itu terpenuhi. Aku nggak bisa berkomentar lah, silakan kalian aja yang berkomentar gimana pendapat kalian gitu guys. Nah, dengan alasan yang tadi itu, pengadilan memutuskan bahwa Jen Topan mengalami semacam gangguan kejiwaan sehingga dia tidak dihukum. Secara pidana dia tidak dihukum karena dinyatakan tidak bersalah, tapi Jen Topan malah dirawat di rumah sakit jiwa seumur hidupnya. Nah, gitu ceritanya guys, gitu kasusnya. Bahwa si perawat pencabut nyawa ini rela mencabut nyawa atau menghabisi nyawa-nyawa pasiennya dengan cara memberikan dosis obat yang tinggi sehingga si pasiennya ini meninggal. Nah, dan menikmatin masa-masa si pasiennya ini sekarat untuk memenuhi nafsu seksualnya. Ya Pak, aku nggak bisa berkomentar, silakan kalian aja komentari gimana menurut kalian, apakah si Jen Topan ini pantas dihukum atau gimana, karena sekali lagi ini adalah penyakit guys, ini adalah kelainan seksual yang dimiliki oleh Jen. Aku awalnya sih nggak habis pikir, tapi ternyata kalau ini memang ada, ya udah, kita juga tidak bisa menyalahkannya, tidak bisa menyalahkan si pelaku. Yang bisa kita lakukan adalah kenali ciri-cirinya, kenali atau gimana sih caranya, mungkin orang psikolog bisa tahu kayak gitu, kemudian dirawat. Dia tidak ada banyak korban lagi guys gitu, karena dia apa? Karena dia nekat membunuh, kemudian melihat dan menyaksikan sendiri si korbannya ini sekarat. Karena pada saat sekarat itu juga dia mengalami kepuasan seksual gitu. Nah gimana guys? Ini juga ya. Nah, aku tahu sih seperti biasa ada semacam kelainan seksual itu terhadap pakaian atau gimana. Ternyata ini adalah pengetahuan baru juga bagi aku. Ternyata ada loh orang yang memiliki kelainan ketika melihat orang sekarat kemudian nafsunya terpuaskan. Nah gimana guys? Menarik kah? Mungkin aku akan datang lagi dengan fakta dan realita yang lebih menarik lagi. Kalian tunggu aja aku di channel Iras Aprilia. Dan kalian tolong aku untuk mensubscribe channel ini biar channel ini bisa berkembang. Dan aku ucapkan terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.